Permisi Mbak. Silakan duduk. Silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Helvia Mohone, saya ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu, ini dengan ibu siapa ya? Saya Nurul Mbak. Baik, Bu Nurul, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, kemarin saya konsul ke dokter penyakit dalam. Saya didiagnosa kurang darah Mbak, lalu saya dirujuk harus ke ahli gizi. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling gizi, Mbak? Belum pernah Mbak, ini pertama kalinya. Jadi baru pertama kali ya, Mbak? Bolehkah saya melihat berkas yang Ibu bawa? Ini Mbak. Sebelumnya saya jelaskan ya Mbak, kenapa Mbak harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi yaitu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri berhubungan erat dengan masalah gizi, salah satunya penyebab kekurangan zat besi, sehingga perlu adanya konseling gizi untuk mendukung kesehatan. Kalau tahu kegiatan Ibu sehari-hari apa ya? Saya karyawan swasta Mbak. Ya, setiap hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore ada di kantor. Kalau Sabtu Minggu biasanya Ibu ngapain aja? Biasanya santai saja Mbak di rumah, bantu-bantu ibu jualan. Ibu Nurul berkeluarga atau belum ya? Belum Mbak. Ini usianya Ibu Nurul berapa tahun? Saya usia 20 tahun Mbak. Kalau boleh saya tahu, untuk keluhan yang sering Ibu rasakan apa ya Bu? Saya sering merasakan lemas Mbak. Kadang-kadang juga pusing, gampang capek, juga waktu kerja sering ngantuk. Sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makan untuk Ibu Nurul, supaya kita tahu kebiasaan makan sudah benar atau belum. Jadi saya ingin menanyakan kebiasaan makanan kemarin, Pak. Mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur. Dari bangun tidur kemarin Ibu Nurul makan apa? Kemarin bangun tidur saya hanya minum air putih Mbak. Kemudian sekitar jam 9 saya ngemil biskuit. Jadi kemarin tidak sarapan ya Bu? Iya Mbak, saya jarang banget sarapan. Saya jarang banget memang kalau sarapan. Soalnya harus buru-buru ke kantor Pak, karena jarak ke kantor jauh. Makan biskuit itu berapa keping Bu? Kayaknya sekitar 5 keping Mbak, biskuit kelapa itu. Baik Bu Nurul, selain ngemil biskuit, ada makanan apa yang lagi Ibu makan? Kalau pagi cuman itu aja sih Mbak, terus makan lagi saat jam istirahat. Saya waktu itu makan ayam geprek Mbak. Makan ayam geprek itu seberapa banyak Ibu? Terus nasinya juga berapa banyak, dan minuman apa yang Ibu minum? Saya pesannya kemarin itu hanya 1 paket. Jadi ya ada ayam bagian dada, nasinya 1 porsi. Terus minumannya es teh Mbak 1 gelas. Oh ya, ada tahunya juga Mbak 1 potong kecil. Setelah makan siang itu ada cemilannya tidak Bu? Tidak ada Mbak, itu aja. Kalau pas sore ada makan atau ngemil Bu? Saya sore kemarin makan nasi, tempe goreng, dan tumis buncis. Itu makanannya seberapa banyak ya Bu? Nasinya sekitar 1/2 centong nasi, tempe 2 potong, terus buncisnya 3 sendok makan kemarin.
Setelah makan itu makan atau minuman apa lagi ya Bu? Kalau minum air putih, minum air putih. Terus malamnya cuma ngambil keripik pisang 1 bungkus. Kayaknya kemarin itu berat dibungkusnya 1 ons. Oh ya, makan itu juga ada minum teh kemasan Mbak, teh kotak itu. Baik ya Bu. Seringnya minum teh. Hampir setiap hari sih Mbak, kalau jam makan siang saya sukanya minum es teh gitu. Kalau kopi suka minum tidak? Kalau kopi suka sih Mbak, tapi jarang kalau minum kopi. Kalau gorengan bagaimana? Gorengan hampir tiap hari sih Mbak, kayaknya onde-onde, molen, pisang goreng, dan lain-lain. Untuk sayur dan buah-buahan apakah mengonsumsi setiap hari Bu? Kalau sayur setiap hari Mbak, tapi ya cuma sedikit sih kalau makan, karena saya sebenarnya nggak terlalu suka sayur. Buah-buahannya jarang Mbak, mungkin seminggu sekali. Buah yang sering dikonsumsi apa saja ya Bu? Buah yang sering pisang sama semangka Mbak. Setiap hari apakah mengonsumsi lauk hewani Bu? Misalnya telur, ikan, daging atau ayam begitu? Iya Mbak, setiap hari kalau mengonsumsi lauk hewaninya. Dalam sehari itu makan biasanya berapa kali? Saya seringnya 2 kali Mbak, siang sama setelah pulang. Kalau untuk cemilannya berapa kali Ibu, dan apa saja yang bisa dijadikan cemilan? 2 kali juga Mbak untuk cemilannya. Paling sering sih Bu, biskuit, gorengan, kerupuk, dan keripik. Dalam seminggu biasanya berolahraga berapa kali? Saya jarang banget sih Mbak, kalau mau olahraga itu pagi-pagi kan sudah harus berangkat kerja. Baik Ibu Nurul, dari hasil perbincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa konsumsi pangan Bu Nurul kurang dari kebutuhan. Bu Nurul hampir tidak pernah sarapan ya, jadi porsi makanannya kurang, lalu suka mengonsumsi teh yang hampir dikonsumsi setiap hari. Konsumsi sayur dan buah-buahnya kurang, suka mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau makanan yang digoreng ya Mbak. Sebelum berangkat kerja sarapan dulu kira-kira bisa dilakukan tidak ya Bu? Bisa sih Mbak, kalau saya bangunnya lebih pagi. Saya kan selalu biasa tidak sarapan, jadi ya kalau nggak sarapan sudah biasa. Lebih baik setiap pagi sarapan ya Bu, karena kan tubuh membutuhkan energi untuk memulai aktivitas. Selain itu juga butuh zat gizi penting yang harus dipenuhi. Kalau untuk minuman, konsumsi teh dikurangi ya Bu, jangan setiap hari, dan kalau mau minum teh jangan setelah makan ya Bu, karena teh, kopi itu mengandung zat penghambat penyerapan zat besi. Konsumsi tehnya cukup seminggu 1 atau 2 kali saja. Saya usahakan ya Mbak. Untuk konsumsi sayur dan buah-buahan harus setiap hari ya Bu, tepatnya setiap kali makan, karena sayur dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin yang dapat membantu penyerapan zat besi, terutama vitamin C ya Bu. Baik Mbak. Untuk olahraganya usahakan dilakukan ya Bu, tidak apa-apa seminggu 1 kali saja di waktu luang. Olahraga kan tidak harus di luar rumah ya Bu, jadi coba untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk olahraga ya Bu. Iya Mbak, saya usahakan untuk selalu olahraga. Anemia yang dialami Ibu Nurul ini kan berhubungan dengan defisiensi zat besi, jadi saya sarankan untuk selalu mengonsumsi makanan tinggi zat besi, seperti hati ayam, telur, daging merah, ikan,
sayuran hijau. Baik Ibu Nurul, apakah Ibu Nurul tahu tentang terkait dengan isi piringku? Pernah dengar Mbak, tapi kurang tahu apa itu. Baik Ibu, saya ada leaflet. Jadi isi piringku merupakan pedoman porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk Ibu. Untuk porsi antara sayur dan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi-umbian untuk sama porsi atau jumlahnya. Ketika Ibu Nurul makan bagi isi piringku menjadi 2, di mana setengah dari isi piring diisi dengan 2 atau 3 makanan pokok. Makanan pokok tidak harus selalu nasi, bisa diganti jagung, kentang atau umbi-umbian. Kemudian 1-3 dari setengah piring diisi dengan lauk pauk hewani dan nabati seperti ayam, ikan, tempe, tahu. Setengah isi piring lainnya yaitu 2 atau 3 diisi dengan sayuran. Kemudian setengah piring lainnya 1 atau 3 diisi dengan buah-buahan. Kira-kira Ibu Nurul tidak setiap kali makan menerapkan isi piringku? Insya Allah Mbak, saya usahakan coba. Untuk cemilannya lebih baik diganti ya dengan rendah lemak dan gula ya Bu, seperti buah-buahan. Baik Mbak. Dari yang kita diskusikan tadi, apakah Ibu Nurul bisa menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan untuk merubah pola makan menjadi lebih baik ya Bu? Saya harus selalu sarapan ya Mbak. Kemudian berbanyak makan sayur dan buah-buahan, terutama yang mengandung vitamin C. Kemudian lauk hewani tadi ada telur, hati, ikan, daging, dan harus dikonsumsi karena banyak mengandung zat besi. Kurangi konsumsi teh tadi seminggu 1 atau 2 kali. Kemudian setiap kali makan harus mengikuti isi piringku ini. Iya benar Bu, jadi Ibu Nurul sepakat ya untuk merubah pola makan dan olahraga menjadi lebih baik. Ya Mbak, saya usahakan. Oh iya Bu, saya sarankan juga untuk mengonsumsi tablet tambah darah ya. Ketika haid harus dikonsumsi setiap hari Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang konseling hari ini? Masih belum ada Mbak. Baik, sesi konseling kita cukup hari ini ya Bu, dan kita rencana 2 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian, 1 hari sebelum saya akan inginkan melakukan telepon. Baik Mbak, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas kerjasamanya.